Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai penyakit pada tanaman kacang panjang. Baik, perkenalkan, nama saya Jabal Nur, NIM 1813045. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau penyakit yang pertama, yaitu layu Fusarium atau Fusarium oxysporum. Adapun patogen pada layu Fusarium tersebut adalah cendawan Fusarium oxysporum FSP fascioli. Perkembangan jamur ke dalam jaringan vaskular dapat menimbulkan respon yang langsung, berhasil membatasi penyerang, atau respon yang tidak efektif atau tertunda, mengurangi kapasitas penting penghantar air dan menyebabkan layu. Kemudian yang kedua ada gejala serangan. Gejalanya adalah bagian tulang daun pada mulanya menguning, kemudian menjalar ke tangkai daun dan akhirnya daun menjadi layu. Warna kuning ini juga dapat menjalar ke helai daun. Kemudian yang ketiga ada siklus penyakit. Patogen ini juga dapat menyerang pada semua stadia. Tanaman muda yang terserang menjadi busuk pada bagian bawah batang. Daun-daun layu mengerut dan akhirnya mati. Patogen tular tanah dapat menimbulkan penyakit pada tanaman sebelum berkecambah, pada masa perkembangan, pada waktu tanaman masih muda atau menjelang berbunga dan berbuah. Daur hidup Fusarium oxysporum mengalami fase patogenesis dan saprogenesis. Pada fase patogenesis, jamur hidup sebagai parasit pada tanaman inang. Penyebaran propagul dapat terjadi melalui angin, air tanah, serta tanah terinfeksi dan terbawa oleh alat pertanian dan manusia. Kemudian ada pengendalian. Yang pertama ada cara teknis. Pengendalian cara teknis dilakukan dengan pergiliran tanaman yang lebih tahan terhadap serangan cendawan Fusarium oxysporum. Kemudian yang kedua ada cara mekanis. Penggunaan mulsa plastik pada saat musim hujan, penyangan terhadap rumput liar dan gulma pengganggu. Kemudian yang ketiga cara organik. Untuk tindakan pencegahan dapat dilakukan secara biologis dengan memberikan trichoderma pada saat persiapan lahan. Kemudian yang keempat ada cara kimiawi. Dengan memberikan fungisida pada tanaman terserang, misalnya dengan memberikan fungisida berbahan aktif Propamocar, hidroklorida, metalaksil, denomil, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kawan saya, yaitu bercak daun, Septeria Chrysanthemi alesi. Nah, adapun patogen, cendawa Cercospora canastes. Jamur ini dibawa oleh benih dan dapat bertahan hidup selama lebih dari 2 tahun sisi tanam pada tanah. Nah, yang kedua gejala serangan. Ada beberapa gejala serangan seperti bercak bercak daun, berbentuk bulat, bercak pada tanaman permukaan daun, bagian atau warna coklat, sedangkan permukaan bawah tampak warna hitam. Nah, bercak ini umumnya berbentuk bulat dengan diameter 1-5 mm. Nah, bahkan kehilangan hasil akibat dari bercak daun ini dapat mencapai hingga 60%. Dan yang ketiga, siklus penyakit. Perkembangan penyakit didukung oleh kelembapan tinggi, apalagi pada musim hujan, dan keadaan tanaman yang kurang subur. Intensitas bercak daun meningkat pada saat polong mulai berdiri.
Nah, adapun pengendalian yaitu pemberian pupuk sesuai dengan rekomendasi. Yang kedua, pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan seinangnya. Yang ketiga, sisa tanaman bisa digunakan sebagai pupuk kompos supaya berperang sebagai sumber inoklim, supaya tidak berperang sebagai sumber inoklim. Nah, yang terakhir, penyemprotan fungisida nabati sesuai dengan dosis dan dapat menggunakan larutan lengkuas. Dan sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Febrianti, NIM 1813071, kelas Agroteknologi B semester 5, mata kuliah Hama dan Penyakit Tanaman. Saya akan membawakan materi yaitu penyakit pada tanaman kacang panjang. Penyakit tanaman pada kacang panjang yaitu penyakit mosaik, cucumber mosaic virus, yaitu patogen virus Coopea apis bornei virus atau CAMV. Virus mosaik pada kacang panjang atau sering dikenal dengan CABMV, Coopea apis bornei mosaic virus, merupakan salah satu penyakit pada tanaman kacang-kacangan yang menyebabkan timbulnya mosaik pada daun. Selain itu, gejala yang ditimbulkannya lainnya berupa timbulnya daun keriting, pertumbuhan daun tidak merata, permukaan daun melepuh, kerdil, malformasi, dan kehilangan vigor. Virus ini dapat ditularkan melalui perantara Apis charcifora. Terus gejala penyakit mosaik adalah klorotik di sekitar tulang daun. Semakin lama daun menjadi berwarna belang. Daun yang berwarna hijau akan lebih tua warnanya dan pertumbuhan daun terhambat, ukurannya menjadi lebih kecil. Terus pada daun terjadi bercak-bercak hijau, muda atau kuning yang tidak teratur. Siklus penyakit, partikel CMV berbentuk bulat. Virus mosaik ditularkan secara mekanik dan dengan perantaraan vektor kutu daun. Virus mosaik adalah suatu nukleoprotein yang dapat memperbanyak diri hanya dalam sel yang hidup dan memiliki kemampuan menyebarkan penyakit. Virus berukuran sangat kecil dengan diameter yang bervariasi dari 20 sampai 30 dan membutuhkan bantuan mikroskop elektron untuk mengamatinya. Terus pengendaliannya itu ada dua, yaitu yang pertama dengan menggunakan benih yang sehat dan bebas virus. Terus yang kedua disemprot dengan insektisida yang efektif untuk kutu daun dan tanaman yang terserang dicabut dan dibakar. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat atau penyakit yang keempat, yaitu layu bakteri atau Ralstonia solanacearum. Adapun patogen dari penyakit tersebut adalah bakteri Pseudomonas solanacearum. Pseudomonas solanacearum adalah bakteri yang menyebabkan penyakit layu pada tomat, cabai, tembakau, kentan, dan tanaman kacang-kacangan. Bakteri ini dapat menyerang tuan rumah mereka di hampir semua tahap pembangunan. Pada tanaman muda, biasanya lebih rentan dan cenderung tumbuh lebih cepat. Kemudian yang kedua ada gejala serangan. Gejala awal yang ditunjukkan oleh serangan bakteri ini adalah layu pada daun tanaman.
Daun-daun muda akan layu hingga ke ujung percabangan pada waktu cuaca panas. Kemudian akan terlihat segar pada malam hari ketika cuaca sedang dingin. Serangan parahnya adalah seluruh bagian tanaman akan layu dengan cepat dan mengering, dengan warna tanaman tetap hijau. Gejala lainnya adalah daun menguning dan tiba-tiba tanaman mati. Kemudian yang ketiga ada siklus penyakit. Ralstonia solanacearum berkembang baik pada lingkungan yang bersuhu 30-35 derajat Celcius dan berkelembaban tinggi. Patogen ini dapat menyebar melalui tanah dan dapat bertahan hidup pada tanah serta sisa-sisa tanaman dalam waktu yang lama. Ralstonia solanacearum menginfeksi inangnya melalui akar sejak dilakukan pindah tanam. Selain itu, bakteri ini juga bisa menginfeksi tanaman melalui luka yang terdapat pada tanaman yang disebabkan oleh nematoda, siput, serangga, dan hama lainnya. Kemudian yang keempat ada pengendalian. Pertama, gunakan pupuk kandang yang telah masak. Pupuk kandang yang belum masak dapat memacu perkembangan bakteri ini melalui kenaikan suhu tanah yang disebabkan oleh proses fermentasi pupuk organik. Kemudian yang kedua, kurangi penggunaan urea, kalau perlu gunakan NPK saja. Penggunaan urea yang berlebihan akan menyebabkan tanaman sukulen dan mudah terserang penyakit. Kemudian yang ketiga, gunakan benih tanaman kacang panjang yang tahan terhadap penyakit ini. 4. Mencabut tanaman kacang panjang yang telah terserang penyakit layu bakteri ini.